Hai guys, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen teknologi. Lebih dahulu, perkenalkan nama saya Yohana Keral Rotinsulu dengan NIM 1906 1102 236. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada video ini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ada 8 bahan kajian yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, definisi manajemen dan teknologi. Yang kedua, definisi manajemen MOT. Yang ketiga, elemen dari MOT system. Yang keempat, siklus MOT system. Yang kelima, ruang lingkup dari MOT system. Yang keenam, tujuan dari penerapan manajemen teknologi. Yang ketujuh, fungsi dari manajemen teknologi. Dan yang kedelapan, yaitu dampak penerapan manajemen teknologi. Kita masuk pada bahan kajian yang pertama, yaitu definisi manajemen teknologi. Menurut James Towner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengawasan. Manajemen adalah proses mengatur sesuatu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Oleh sebab itu, suatu aksi perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian, serta pengontrolan termasuk dalam manajemen teknologi. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk mencapai suatu target dengan baik. Bahan kajian yang kedua, yaitu definisi Management of Technology. Manajemen of Technology ini atau MOT adalah bagaimana suatu organisasi mengelola teknologi dan manajemen secara integratif untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Menurut Khalil, teknologi dan manajemen merupakan salah satu komponen kritis organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Bahan kajian yang ketiga yaitu elemen dari model MOT system. Yang pertama, resources, yaitu beberapa kategori yang dipertimbangkan dalam bisnis baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi. Yang kedua ada infrastruktur, yaitu hal penting dalam mendukung utilization and viability of resources. Yang ketiga yaitu aktivitas, di mana kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan dipengaruhi oleh resources dan infrastruktur yang ada. Bahan kajian yang keempat adalah siklus MOT system. Yang pertama, pemilihan teknologi. Yang kedua, transfer dan adaptasi teknologi. Yang ketiga, implementasi teknologi. Dan yang keempat, pengembangan teknologi. Bahan kajian yang kelima ada ruang lingkup dari MOT system. Yang pertama, di tingkat meso, satuan analisisnya yaitu sektor atau subsektor ekonomi. Yang kedua, di tingkat makro, satuan analisisnya yaitu di negara. Dan yang ketiga, tingkat mikro, satuan analisisnya di tingkat perusahaan. Bahan kajian yang keenam yaitu tujuan dari penerapan manajemen teknologi. Yang pertama, menciptakan dan menambah nilai bagi perusahaan melalui teknologi, baik yang diciptakan sendiri maupun yang diperoleh oleh luar negeri. Dan yang kedua, penciptaan atau peningkatan nilai dapat dilakukan dalam berupa penciptaan bisnis atau perbaikan produk dan jasa maupun perbaikan proses. Bahan kajian yang ketujuh yaitu fungsi dari manajemen teknologi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai senjata dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu menjadi kunci keberhasilan karena dengan adanya teknologi, perusahaan bisa memperoleh inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan mencapai hasil yang maksimal. Bahan kajian yang ke-8 adalah dampak penerapan manajemen teknologi. Dampak yang pertama yaitu dapat mengurangi biaya tenaga kerja, biaya alat tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Yang ketiga, membuat perusahaan lebih kompetitif karena teknologi dapat menjadi senjata bagi perusahaan untuk dapat bersaing. Dan yang terakhir, menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran. Sekian video ini saya buat, kiranya bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, bye-bye.